Terus bagaimana usaha setan untuk masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, supaya mereka itu bisa menggoda dan menggelincirkan kita. Terus lewat jalan mana? Yang pertama adalah melalui mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyahdatu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi aman tabi'ahum bi ihsan yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan hidayahnya pada kita semua, sehingga seluruh potensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa terus kita maksimalkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mengulang tema kita kemarin sedikit ya, terkait dengan alam gaib. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kegaiban itu ada 4. Yang pertama adalah al-ghaibul madi, kegaiban masa lalu, al-ghaibul hadir, kegaiban kondisi sekarang, kemudian al-ghaibul istintaji, gaib yang bisa diprediksi. Kemudian yang keempat adalah gaib yang sesungguhnya, yaitu al-ghaibul mutlak, kegaiban yang sesungguhnya, yang ini hanya bisa ditafsiri, bisa diberitakan, bisa disampaikan, diungkapkan hanya dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadits. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, tema kita pada kali ini adalah terkait dengan bagaimana setan itu terus berusaha untuk memaksimalkan dirinya untuk menggoda kita, untuk menggelincirkan kita, untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh misalnya di dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu patakitu adua. Innama yaduhu isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, dan jadikanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya ingin mengajak kalian, merekrut kalian, menggiring kalian untuk masuk ke dalam neraka syair, neraka yang menyala-nyala. Ini target utama setan, untuk memasukkan kita, untuk menemani mereka di dalam neraka. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 27 Allah SWT juga menginformasikan kepada kita, ya bani adama la yaftinanakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, hai kalian, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Siapa bapak ibu kita? Adam. Jadi ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, informasi ini harus kita yakini, harus kita tangkap. Ternyata setan itu adalah luar biasa ingin menggoda kita, karena jelas-jelas setan itu adalah musuh kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhannya, secara kafah, secara sempurna, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Orang lagi, jangan kau ikuti langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tak ulang lagi, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka dia akan berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menggoda kita, untuk menggelincirkan kita, untuk menjatuhkan kita ke jalan-jalan lain kecuali jalan yang dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya.
Kemudian di dalam surat apa ya? Surat An-Nisa ayat ke-76. Allah dawuh, "Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah waladina kafaru yuqatiluna fisabilit taghut. Faqatilu awliya syaitan. Inna kaida syaitani kana dhaifa." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fisabilillah, berperang di jalan Allah. Sedangkan orang kafir itu berperang di jalan taghut. Kita itu berusaha memaksimalkan potensi kita untuk mengikuti jalan Allah. Sedangkan orang kafir itu mengikuti jalan setan. Ada jalan Allah, ada jalan setan. Maka perintahnya adalah faqatilu awliya syaitan. Maka kita diperintahkan untuk menghindarkan diri, untuk memerangi jalan-jalan selain jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memaksimalkan diri, berusaha untuk berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setan itu ingin menggelincirkan kita keluar dari jalan Allah. Sampai di sini Allah memberitahu kita, inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu, godaan setan itu sangat lemah. Namun demikian, godaan yang begitu lemah, banyak orang yang akhirnya tertarik, tergoda, terseret ke situ. Terus bagaimana caranya supaya nanti kita bisa terhindar dari ini? Atau siapa mereka yang bisa terhindar dari gangguan setan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 99, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak ada atau memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin menang, kita tidak ingin tergelincir, tidak ingin tergoda, tidak ingin terpleset, jalannya adalah kita harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal kepadanya. Mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita sabar mengikuti jalan itu. Kalau kita nanti keluar dari jalan itu, nanti kita akan tersesat, akan terpleset, tergelincir ke jalan setan. Di dalam surat Shad surat ke-38 ayat 83 Allah Subhanahu wa taala juga informasikan pada kita, qala fa bi isatika la uqwiyanahum ajmain. Demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan manusia itu seluruhnya, semuanya. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang atau hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman, orang yang bertawakal nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan dan gangguan setan. Kemudian di surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 42 Allah juga dawuh pada kita, memberitahu pada kita, inna ibadillahi salaka alaihim sultanun ila manit taba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu iblis terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi hanya orang-orang yang sesat, orang yang tersesat itu bagiannya iblis. Sedangkan orang yang beriman, orang yang bertawakal, orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke tema kita Bapak Ibu. Terus bagaimana usaha setan untuk masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, supaya mereka itu bisa menggoda dan menggelincirkan kita? Terus lewat jalan mana? Yang pertama adalah melalui mulut. Apa? Melalui mulut. Mulut ini bahasa Jawanya apa ya? Nah, tutuk. Tak contoh kasarnya apa? Iya, wes sekitar kuwi lah. Rasulullah SAW dawuh di dalam hadis riwayat Muslim, wa an Abi Sa'idil Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian akan menguap, apa menguap itu? Oh, kelakepan, ya kelakepan. Hendaknya ia letakkan tangannya pada mulutnya, karena setan akan masuk. Apa tadi perintahnya? Perintah dari Rasulullah SAW? Apabila kita menguap, maka perintahnya adalah tutup mulut. Apa ada orang yang menguap tidak tutup mulut?
Banyak. Termasuk jenengan berarti ya. Kita lanjut aja. Nanti uriannya setelah ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin. Sesungguhnya Allah menyukai bersin. Apa bersin? Wahing. Dan membenci menguap. Membenci menguap. Oh, mau menguap? Kelakepan. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Artinya semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu adalah dari setan. Menguap dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya. Jadi wong kelakepan itu kangge setan hiburan menarik, lek roh wong kelakepan. Apa meneh lek kelakepan terus ditambahi kata-kata yang lain ngoten nggih. Enten toh? Apa? Oh, ngono. Kira-kira kepinggal-pinggal ngono ya, lemarem. Kita lanjut nanti aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Dan hendaklah saudara atau rekannya mengucapkan yarhamukallah. Maka apabila telah mengucapkan semoga Allah merahmatimu, mengucapkan yarhamukallah, hendaklah yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Apa tadi? Iya. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan membaguskan keadaan kalian. Doon Mbah. Menguap. Kelakepan. Sekarang tentang menguap saat sholat. Rasulullah SAW bersabda, menguap di dalam sholat adalah dari setan. Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia tahan semampunya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini Bapak-Bapak kita bisa menangkap dari beberapa informasi peringatan dari Rasulullah SAW terkait dengan menguap dan terkait dengan bersin. Yang pertama terkait dengan menguap, ada beberapa adab. Yang pertama, hendaklah yang menguap menahannya sekuatnya dengan menutup mulut dan merapatkan dua bibir. Apa? Menahan semaksimalnya, kemudian merapatkan kedua bibir supaya nanti tidak keluar suara. Suara apa tadi? Nonton nggih. Nah, saja tidak boleh, apalagi tambahi yang lain, nonton nggih. Biasanya nopo jenengan tambah nih. Oh, hahaha. Yang kedua, meletakkan tangan pada mulut, meletakkan tangan pada mulut. Karena membuka mulut saat menguap menunjukkan hal yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah diam, jangan sampai mengeluarkan suara atau kalimat ha. Apalagi dipanjangkan nonton gihane. Dan berusaha untuk tidak bicara sebelum kita selesai menguap. Ojo napa niku dawuh bicara sambil menguap. Ada orang yang sambil menguap itu terus napa ngomong ngoten. Sisane tinggi ngomong ngoten. Ibu, Bapak, kalau sampai terjadi itu sekali lagi, maka setan akan masuk pelung ngoten nggih. Masuk ke mana? Masuk ke mulut kita. Dia masuk melalui mulut kita. Ini bukan hal sepele loh, okay? Ini berita dari Rasulullah SAW. Tidak bisa dipandang remeh. Dan tidak boleh dipandang remeh.
Kemudian kalau kita lihat terkait dengan adab bersin tadi, hendaklah orang yang bersin itu merendahkan suaranya dan tidak secara sengaja mengeraskan suara bersinnya. Biasanya jangan lek wahing pripun? Apa? Wahing ngono gek tambah apa ngono nggih? Apa? Wahing ngono. Ya baru. Jadi berusaha untuk napa niku merendahkan suaranya. Jangan dikasih tambahan kata-kata yang lain. Selesai baru kita mengucapkan hamdalah. Kemudian kita yang mendengar membaca yarhamukallah. Kemudian kita menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi pahami nggih? Ini adab loh, adab. Nah, semoga nanti ini terjadi sehingga nanti kita saling kasih sayang sesama kita, kemudian akan terjadi napa niku jalinan ukhuwah yang kuat mungkin. Lah bagaimana misalnya nanti bersin pada saat sholat? Karena bersin dalam sholat tidak boleh kemudian kita mengucapkan kata-kata lain, apalagi menjawab tidak boleh. Nah, waing terus kita itu jawab geger mungkin, hambatan parang. Nah, bagaimana kalau bersin di dalam WC mungkin? Kan di dalam WC tidak boleh mengucapkan kalimat Allah, berarti tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalaupun mengucapkan ya dalam hatinya sendiri saja, kemudian jangan disuarakan karena kita dilarang untuk mengucapkan kalimat Allah. Cukup nggih, insyaallah bisa dipahami nggih. Kemudian jalan kedua, masuknya setan ke dalam tubuh kita, lubang hidung. Melalui apa? Lubang hidung. Coba kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 3295 dan Muslim 238 yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dawuh, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu lalu berintisar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali karena setan bermalam di batang hidung kalian. Ternyata setan itu suka bermalam di dalam hidung kita. Kemarin di bahasan kita bahwa tempat setan itu adalah salah satunya di tempat-tempat kotor, dikelingan toh? Kira-kira di sini kotor enggak kalau Rasul memerintahkan untuk membersihkan, untuk intisar, untuk intisyak? Kotor. Di hadis yang lain, jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia menghirup air ke lubang hidungnya atau intisyak. Lalu ia mengeluarkannya atau intisar. Untuk apa tadi? Untuk membersihkan lubang hidung kita, karena lubang kita didiami oleh setan. Nah, caranya bagaimana? Dalam hadis riwayat Muslim 235, Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan, kemudian ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung melalui satu telapak tangan, dan hal demikian dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi sebagian untuk kumur, sebagian untuk hidung. Kemudian tangan kirinya memegang untuk mengeluarkannya. Kita lihat perintah yang lain. Dari hadis Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Seriuslah dalam memasukkan air dalam hidung atau intisyak, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi kecuali dalam kondisi puasa kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh memasukkan air ke dalam hidung kita. Ini diperhatikan Bapak Ibu, terutama nanti setelah kita bangun tidur.
Jadi kita apa niku, kita tampung air di satu tangan kita, kemudian salah sedikit untuk kumur, kemudian yang sisanya nanti untuk dimasukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan. Terus sebanyak berapa kali kan tadi? 3 kali. Yo kalau dulu mantap ya dengan tambahi resik ngoten, kemudian dikeluarkan lagi. Masukkan lagi, kemudian keluarkan lagi. Pripun, Mbah? Cukup nggih insyaallah. Apa tadi yang pertama? Mulut. Yang kedua, lubang hidung. Kemudian yang ketiga, lubang telinga. Lubang telinga. Wa ani ba'ni Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalam sampai waktu pagi, atau apa ya istilah kita bangkong ngoten nggih. Iya bener ya bangkong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Laki-laki itu dikencingi setan pada kedua telinganya atau pada telinganya. Siapa mereka? Yang tidur bangkong. Akhirnya tidak kerungu ya. Ada adzan, ada sholawat. Apa ya enten sering bangkong? Ya sosok bangkong ngoten nggih. Bapak Ibu, kita lanjut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengusap bagian dalam kedua telinganya dengan kedua jari telunjuknya dan kedua ibu jarinya mengusap bagian luar telinga. Jadi beliau mengusap bagian luar dan dalam dari dua telinga. Jadi setelah mengambil air ke dalam wudhu itu, kemudian jari telunjuknya itu napa niku mengambil dan memutar-mutar bagian niki luar, kemudian ibu jarinya bagian telunjuknya di dalam, kemudian ibu jarinya di luar untuk membersihkan telinga. Tapi pripun Pak kula biasane mboten ngoten wae. Wonten toh? Dumui kuping ngoten kan wonten. Sunahnya itu, anjurannya itu, contoh dari Rasulullah SAW adalah napa niku masukkan ibu jari, kemudian memutar bagian dalam dan bagian ibu jarinya bagian luar. Nah, ngoten. Saged dipahami nggih? Apa tadi? Yang ketiga tadi? Telinga. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Masuknya setan melalui mana dalam tubuh kita? Aliran darah. Allah dawuh di dalam Rasulullah SAW dawuh di dalam hadis yang agak panjang, di tengahnya itu bagian belakang Rasul dawuh ngeten, inna syaitona yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Kemudian Rasulullah dawuh, aku khawatir sekiranya setan itu menyusup kejelekan dalam hati kalian berdua. Jadi setan akan terus masuk ke aliran darah sampai menuju ke hati kita. Untuk mempengaruhi hati kita. Coba ibu-ibu, bapak-bapak diperhatikan ya. Kemarin kami sampaikan sebuah hadis di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Bukhari 6388, Muslim 1434 terkait dengan
napa niku hubungan suami istri. Rasulullah SAW dawuh, jika salah seorang dari kalian yaitu suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu membaca doa. Nah doa nih. Bismillah, Allahumma janibnas syaitona wa janibis syaitona ma rusaktana. Jajali apal bora. Bismillah, Allahumma janibnas syaitona wa janibis syaiton ma rusaktana. Sajake kok kudu hafal bahaya iki. Mergane ngeten, coba perhatikan Rasul jauh di yang kemarin kita sampaikan. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkan setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, jika nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan itu menjadi anak niku mengandung, menjadi anak, lahir bayi, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selama-lamanya. Berarti dari sini, bapak-bapak, kalau nanti kita tidak hati-hati, setan akan masuk. Masuk melalui apa tadi? Berarti melalui nutfah. Apa? Saripati tanah. Apa istilah? Mani, melalui aliran darah. Kemudian setelah itu masuk menjadi, setelah menjadi setelah ada nutfah, kemudian jadi apa? Nah, Allah tahu ternyata di dalam surat Mukmin ayat ke-14, surat Mukminun, surat ke-23 ayat 14. Tsumma khalaqna nutfata alaqatan wa khalaqna alaqata mudghatan wa khalaqna mudghata idhaman fa kasawna idhama lahma tsumma ansaknahu khalqan akhar fatarabakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk atau bayi, calon bayi, sigut. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi kalau ada seseorang kemudian hubungan suami istri misalnya tidak membaca basmalah tadi, maka dia akan, bayi itu tercampur, setan mengikut masuk ke situ. Coba kita lihat penjelasan dari Rasulullah SAW terkait dengan perkembangan manusia. Nanti bisa dilihat di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata Rasulullah SAW yang dialah orang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya dari rahim ibunya selama 40 hari. Nutfah tadi, sperma tadi ditahan dalam rahim selama berapa tadi? 40 hari. Kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging itu juga selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniup ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Jadi Bapak Nuwakullah, ini hal penting loh, jangan sampai kemudian kita menganggap remeh gitu. Ternyata setan itu berusaha untuk masuk ke dalam diri kita melalui apa tadi? Aliran darah. Termasuk kemarin kami sampaikan kalau ada seorang suami istri kemudian tidak baca basmalah, bisa dimungkinkan setan juga ikut bermain, nonton nggih. Iya. Dan sekali lagi Bapak Nuwakullah bahwa di dalam darah itu juga perlu diperhatikan supaya nanti darah kita tetap bersih, darah kita tetap baik. Ada tips cara yang diberikan Rasulullah SAW untuk menjaga darah kita supaya tetap bersih, tetap baik. Dengan apa? Bekam. Dan bekam itu luar biasa. Kemarin di sini kami sampaikan ya, saya ingat kami nyampaikan di saat Hari Bekam Internasional di tanggal 27 Rajab di sini kan. Saya kelingan betul guys.
kami jelaskan masalah bekam. Bahkan terkait dengan bekam itu Rasulullah SAW menegaskan pada kita, nggih. Asifa'u fi salatin. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah minum madu. Minum apa? Minum madu. Awak pun terbiasa atau minum madu? Insya Allah kalau kita bisa minum madu rutin, mungkin kita akan sehat. Karena Rasulullah SAW anjurkan kita untuk minum madu. Bahkan saya sampaikan bahwa makanan yang paling enak itu adalah madu. Kalau madu wis ra masara enak berarti ya masalah, ngoten nggih. Kemudian yang kedua adalah wasartoh. Sayatan pisau bekam. Wasartoti mihjamin. Sayatan bekam. Ora tusukan jajane nggih. Tapi karena masyarakat sini kalau pakai sartoh ndak boleh, akhirnya pakai jarum. Tapi sesungguhnya perintah dari Rasulullah pakai apa tadi? Sayatan, pisau yang tajam. Nah, tukang-tukang bekam, perhatikan di sini anjurnya adalah sarto tuh mihjam, jadi pakai sayatan pisau yang tajam. Dan banyak dijual di alat-alat kesehatan. Aman, insya Allah. Higienis. Kemudian yang ketiga adalah terapi besi panas. Yang biasa tahu praktekkan jadi besi itu dipanaskan kemudian disentuhkan ke kulit tubuh kita. Kemudian namun aku melarang umatku untuk melakukan jadi Rasulullah SAW melarang umatnya untuk Di hadis yang lain, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna amsala matadawaitum bihi hijamah wal fastu. Al hijamatu wal fastu. Sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kita itu, bagi kalian adalah hijamah. Apa? Bekam dan fastu. Insyaallah sebagian besar sudah pernah ikut latihan pastu kan? Pernah muter yang jalan? Ya nanti kita belajar, enggak apa-apa. Dari Ibnu Abbas latihan Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam. Karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot kaku, mempertajam pandangan mata orang yang dibekam. Ternyata jadi pengobat, jadi tabib, jadi tukang bekam itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan oleh-oleh hijrah itu kemarin kami sampaikan di sini, oleh-oleh hijrah itu dua, kecuali napa niku perintah untuk sholat adalah anjuran untuk berbekam. Semoga-moga nanti masyarakat lebih menyukai dan senang dengan bekam, ya. Insya Allah luar biasa. Tapi sudah rutin toh bekam? Anjurannya itu tiap bulan. Tanggal sunahnya, kalau tanggal sunahnya anjuran dari Rasulullah tanggal 17, 19, tanggal 21 tahun Hijriah, bulan Komariah. Atau kalau di luar itu nanti bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Kamis. Jadi utamanya berarti tanggal berapa tadi? 17, 19, 21. Kemudian selanjutnya Senin, Selasa, Kamis. Terus setelah itu nanti hari Ahad. Setelah itu hari Jumat. Setelah itu hari Sabtu. Kemudian hari Jumat. Terakhir hari Rabu. Berarti lek kepepet-pepetnya ya jangan hari Rabu. Di luar hari Rabu. Sudah bisa. Betul apa ya? Satu lagi nanti sisanya dilanjut.
Kemudian yang kelima adalah lubang kemaluan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri salah satu pintu masuk yang paling mudah adalah syahwat dan hawa nafsu manusia. Maka tidak heran jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lali membersihkannya. Apa itu? Lubang kemaluan. Rasulullah SAW, al-fitratu khamsun, ada 5 macam fitrah, yaitu yang pertama khitan, kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kumis, kemudian memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Khitan, sabut khitan terus ya. Mencukur bulu kemaluan, sudah biasa dicukur toh? Berapa hari sekali? Oh, kalau malah orang tahu dicukur. Nanti dicukur, sunahnya itu maksimalnya semua ini adalah 40 hari. Itu maksimalnya. Anjurannya itu ada tiap Jumat. Potong kuku, memotong kumis, kemudian menyukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Itu tiap pekan. Dasar dari pembatasan 40 hari itu adalah hadis riwayat Muslim, kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, yaitu semuanya tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. 40 malam. Jenang 40 berapa? 40 bulan. 40 tahun? Saya sini buri 40 tahun. Apa 40 bulan? 40 malam, 40 hari. Bapak Ibu, insya Allah cukup ya sementara. Nah, masih Isa ngoten, mungkin bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjut. Ada berapa tadi yang sudah kita sampaikan? Ada 5 kan? Yang pertama melalui mulut, yang kedua melalui hidung, yang ketiga melalui apa? Telinga, yang keempat melalui aliran darah, kemudian yang kelima melalui kemaluan. Insya Allah nanti ada waktu kita lanjut, kalau tidak dilanjutkan yang lain. Wonten nggih ngapunten wonten lepatipun, mugi bermanfaat, ada salah kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.